Hai sahabat, ketemu lagi kali ini di channel Emma Diary yang masih membahas tentang dunia broadcast, dunia siaran. Nah, kali ini saya akan belajar bersama-sama bersama dengan kamu sahabat Emma, bagaimana cara membacakan respon dari pendengar. Respon ini bisa berupa SMS, bisa berupa WhatsApp, bisa berupa komentar di Facebook atau di Instagram, atau bahkan juga dari telepon yang disampaikan kepada operator kemudian ditulis oleh operator itu. Gimana sih cara penyiar mesti membacakan respon dari pendengar ini agar relevan dengan radio kekinian? Baik, buat yang penasaran, sahabat tetap di sini saja. Sahabat Emma, radio dengan konsep membacakan respon dari pendengar masih dipertahankan di radio-radio daerah. Meskipun di beberapa radio di kota besar itu sudah mengganti konsep ini dengan konten-konten yang lebih kreatif. Tapi kali ini kita akan mencoba kembalikan radio ke esensi awalnya, yaitu radio merupakan komunikasi secara personal, sehingga respon dari pendengar seperti mungkin SMS, mungkin telepon, mungkin juga WhatsApp, komen di Facebook atau di Instagram, itu masih tetap ada di beberapa radio sampai saat ini. Gimana sih cara membacakan respon dari para pendengar ini supaya tetap relevan dan tetap oke? Baik, kita kembali lagi ke karakteristik radio ya. Kalau kita tahu bahwa radio itu adalah karakteristiknya komunikasi personal, penyiar mesti memahami ini dulu. Karakteristik radio salah satunya adalah komunikasi personal antara aku dan kamu. Nah, kalau penyiar sudah paham ini, mudah-mudahan kamu pun juga memahami bahwa membacakan respon dari pendengar itu sebaiknya disampaikan, bukan dibacakan persis seperti apa yang tertulis. Kita ambil satu contoh, misalnya ada respon dari pendengar di WhatsApp atau mungkin komentar di Facebook atau di Instagram. Tertulisnya seperti ini. Dari Betty, salamnya buat kakakku Nia, mamaku Rina, dan spesialnya buat pacarku Raymond yang sekarang lagi mendengarkan. Nah, gimana cara penyiar untuk bisa membacakan supaya masih tetap relevan? Nah, cara membaca respon dari pendengar yang seperti ini, yang paling relevan adalah ketika penyiar menyampaikan, bukan membaca persis seperti apa yang ditulis. Oke, selamat siang buat Betty yang ada di kamarnya aja. Kebetulan Betty kali ini mau nyapa buat kakaknya, Nita, kemudian mamanya Rina. Wah, Bunda Rina apa kabar? Selamat mendengarkan ya. Dan paling spesial nih, Betty mau nyapa buat pacarnya aja, yang namanya Raymond. Kayak gitu ya. Kenapa bukan dibaca persis seperti yang ditulis oleh Betty? Karena nanti jadinya akan seperti ini. Ketika saya sebagai penyiar, saya akan menyampaikan, terima kasih buat Betty yang udah ikut bergabung, dan kali ini Betty mau salam buat kakakku Nia, mamanya Rina, dan pacarku Raymond. Karena akan jadi terdengar seolah-olah seperti ini, yang punya pacar Raymond itu adalah penyiar, yang punya kakak Nita itu adalah penyiar, dan yang punya mama bernama Rina itu juga penyiar, karena kan disebutnya langsung kakakku Nita, terus pacarku Raymond, dan mamaku Rina, seperti itu. Jadi sebaiknya diganti menjadi orang ketiga atau menyampaikan bahwa salamnya mau dikasih buat pacarnya Raymond, mamanya bernama Rina, lalu kakaknya yang bernama Nita. Itu lebih relevan. Oke, gimana sahabat? Mudah-mudahan tips dari saya kali ini bermanfaat ya buat kamu yang masih belajar jadi penyiar atau mungkin yang sudah siaran bertahun-tahun tapi masih tetap seperti itu cara membaca respon dari pendengar. Semoga aja bermanfaat. Dan yang terakhir, jangan lupa di like, kemudian diklik subscribe, nyalain juga loncengnya supaya kalau ada tips-tips baru dari dunia siaran dan dunia broadcast dari Emma Diary,
kamulah yang pertama buat nonton. Oke?